Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa. Ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa. Kita dipaksa untuk ekspor. Loh, ini barang kita kok. Memang, sudah saya sampaikan kemarin kita kalah. Tapi apa kita langsung pengen, berhenti saja? Enggak. Saya sampaikan pada Menteri, banding urusan nikel. Serangan bertubi-tubi dari dunia internasional terhadap kebijakan Presiden Jokowi terkait larangan ekspor mineral mentah dan hilirisasi makin mencuat. Ternyata, tidak hanya gugatan Uni Eropa di WTO yang menyerang kebijakan pemerintah Indonesia. Ada sederet serangan dunia yang tidak terima atas kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah dari Indonesia. Terbaru, Uni Eropa meluncurkan konsultasi penegakan aturan untuk melakukan konsultasi kepada industri-industri yang dirugikan atas kebijakan pemerintah Indonesia. Jika terbukti ada kerugian, Uni Eropa akan melakukan pembalasan, salah satunya dengan menerapkan bea masuk bagi barang-barang dari Indonesia. Dalam situs resmi Uni Eropa dikatakan bahwa langkah pembentukan peraturan penegakan itu setelah Indonesia mengajukan banding laporan ke WTO atas kekalahan gugatan beberapa waktu yang lalu. Ekspor bahan mentah, enggak. Sekali lagi, meskipun kita kalah di WTO, kalah kita urusan nikel ini kita digugat oleh Uni Eropa, dibawa ke WTO kita kalah. Enggak apa-apa. Kalah, saya sampaikan ke Menteri, banding. Serangan Indonesia juga datang dari Amerika. Produk nikel Indonesia melalui hasil hilirisasi dalam negeri dikucilkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dikucilkan dalam arti tidak masuk dalam pemberian insentif hijau yang tertuang dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi. Insentif ini dikhawatirkan tidak berlaku atas mobil listrik dengan baterai yang mengandung komponen nikel dari Indonesia. Alasannya, Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat. Tak hanya itu, Dana Moneter Internasional atau IMF tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain seperti bauksit. IMF juga meminta agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama dari sisi analisa biaya dan manfaat. Menurut lembaga internasional pemberi utang tersebut, kebijakan hilirisasi merugikan Indonesia. Oleh sebab itu, IMF menghimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Menanggapi itu, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Haryoseto, mengungkapkan bahwa Indonesia tidak mempersoalkan perihal Uni Eropa mempersiapkan serangan baru dalam konsultasi penegakan aturan. Seto pun menegaskan bahwa Jokowi akan tetap konsisten dalam mengikuti proses yang ada dan terus memperlakukan kebijakan larangan ekspor mineral mentah, khususnya nikel. Tekanan IMF ini juga membuat geram Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Akibat permintaan IMF untuk menghapus proyek kebanggaan Presiden Jokowi tersebut, Bahlil pun buka-bukaan terkait sifat asli IMF. Ia menyebut Indonesia pernah dibuat jatuh oleh rekomendasi IMF pada tahun 1998 yang membuat rusak industrialisasi di dalam negeri. Kalau mau buka lagi dokumen itu, lihat saja rekomendasinya IMF. Apa rekomendasinya? Jangan ekspansi pada industri. Industri-industri strategis pun ditutup, seperti PT Dirgantara. Akhirnya apa? Industri kita terjadi deindustrialisasi, kata Bahlil.
Karena tak sepakat diganggu IMF atas kebijakan hilirisasi di dalam negeri, Bahlil menegaskan bahwa organisasi tersebut tidak boleh lagi mengganggu urusan negara Indonesia. Apalagi hutang Indonesia pada IMF sudah tuntas dan kini pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin melonjak di atas 5%. Seperti yang diketahui, sebelum IMF, Uni Eropa menggugat kebijakan larangan ekspor biji nikel RI ke Organisasi Perdagangan Dunia. Namun, kata Bahlil, Indonesia tegas akan terus melanjutkan hilirisasi pertambangan dengan tetap melarang ekspor biji nikel tersebut. Ketegasan Bahlil ini tentu didukung kuat oleh sikap Presiden Jokowi yang tetap keras kepala mempertahankan hilirisasi industri. Bagi Jokowi, hilirisasi adalah batu loncatan agar Indonesia menjadi negara maju. Kalau kita tetap ekspor mentah tanpa membangun industri dalam negeri, maka Indonesia akan terus terjebak menjadi negara berkembang. Membuat negara lain bergantung kepada kita. Sebetulnya ini sudah beberapa kali saya cek siapa sih yang tergantung pada kita, ternyata banyak sekali. Begitu batu bara, kita stop 2 minggu saja yang telepon ke saya banyak sekali. Kepala negara, Perdana Menteri, Presiden. Oh ini tergantung, kok banyak sekali. Saya kaget juga. Urusan batu bara. Begitu juga minyak, CPO. Begitu kita stop, ya karena saya harus stop. Banyak pertanyaan dari luar, dari IMF, dari Bank Dunia. Kenapa stop? Ya karena dalam negerinya hilang barangnya. Saya harus utamakan rakyat saya dulu, saya sampaikan. Nggak bisa. Saya berikan ke kamu, kemudian kita kelabakan nggak punya minyak. Nggak bisa dong, nggak bisa saya. Pasti saya stop. Banyak yang menyampaikan itu keliru, ya terserah, nggak apa-apa. Tak hanya itu, tahun 2030 kita akan mencapai puncak bonus demografi, di mana Indonesia mendapat kelimpahan penduduk usia produktif. Lantas, mereka mau kerja di mana jika tidak dibangun industri di dalam negeri? Ini fatal dan berbahaya. Apalagi negara barat yang berwatak penjajah ini punya rekam jejak buruk dalam memiskinkan Indonesia sejak zaman VOC. Tanpa kepemimpinan yang kuat di tahun 2024 nanti, Indonesia bisa kembali jatuh ke titik nol. Itulah sebabnya Jokowi terus cawe-cawe untuk mencari siapa yang kuat dan berani untuk mempertahankan kemajuan Indonesia saat ini. Jokowi tidak mau mimpi anak-anak Indonesia untuk menjadi sejahtera terganjal gara-gara salah memilih pemimpin. Jokowi tidak mau jutaan anak-anak Indonesia yang lahir di tengah keluarga miskin terus miskin dan kembali mati dalam keadaan miskin. Oleh sebab itu, saya sampaikan dan ini saya ulang di mana-mana. Kepemimpinan di 2024, kepemimpinan nasional di 2024, kepemimpinan nasional di 2029, kepemimpinan nasional di 2034 itu sangat menentukan Indonesia ini bisa melompat maju atau tidak. Jadi hati-hati memilih pemimpin kita. Siapa? Saya harus ngomong sore hari ini. Siapa yang kita pilih? Kedaulatan ada di tangan rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurutmu, siapakah yang pantas untuk melanjutkan keberanian Jokowi?